Shalom saudara, khotbah singkat kali ini adalah 3 hal yang disukai Allah. Kita diingatkan bagaimana sikap kita untuk mengasihi Allah di dalam kehidupan kita yang mungkin hari-hari ini mulai tergerus karena kita terlalu banyak hidup untuk kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dalam firman-Nya, kehidupan yang mengasihi Allah, Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 6, apa yang kuperintah kepadamu pada hari haruslah engkau perhatikan. Harus diperhatikan untuk mengasihi Allah. Jadi firman Tuhan ini berlaku sampai kapan saja, pada saat ini, hari ini. Kalau ini kita baca kembali, haruslah kita perhatikan. Ada saja, berarti hari-hari ini juga ada yang tidak memperhatikan Bapak Ibu sekalian. Hidup manusia di zaman ini, kalau kita lihat orientasi kepada Allah, harus diingatkan kembali bahwa mengasihi adalah hal utama di dalam hidup. Setiap perintah dalam firman-Nya adalah bahasa kasih kepada kita. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita sebelum manusia terbebas dari kehidupan yang dipenuhi dosa. Kehidupan yang berorientasi kepada diri sendiri, memiliki sifat transaksional kepada Allah, akan menjauhkan kita dari Allah. Transaksional artinya kita datang kalau kita perlu saja, kita mengucap syukur kalau memang kita dipenuhi dengan berbagai hal yang menyenangkan hati kita. Semua ini disertai bujukan iblis yang bisa membenarkan logika manusia yang sebenarnya jauh dari firman Allah. Konsep mengutamakan berkat adalah merupakan hal yang sangat dominan hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kenyataan saat ini manusia berpikir bahwa ketika di dalam kehidupan bersama Yesus, hidupnya hanya dipenuhi berkat dan kenyamanan, sehingga setiap persoalan akan dijadikan kegagalan Allah mengasihi kita, karena harapan kita tidak dipenuhi sesuai dengan keinginan kita. Inilah konsep yang juga menyita perhatian kita manusia dalam menggunakan waktu kita, di mana bobot untuk harta jauh lebih besar daripada mencari wajah Tuhan. Di mana ibadah pun lebih bersifat formalitas tetapi tidak memiliki arti kehidupan yang menyatu dengan kita. Oleh sebab itu untuk mewaspadai kita mengecewakan Allah, maka 3 hal yang kita pelajari, 3 hal yang disukai Allah, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ini saya ambil ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis yang diizinkan oleh Allah Bapa, di mana dia setelah berpuasa 40 hari dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tapi dari situ kita bisa melihat jawaban-jawaban daripada Yesus kepada iblis adalah hal-hal yang merupakan penting, dan menurut hemat saya, menurut renungan saya, itu adalah hal yang disukai oleh Allah. Yang pertama, mencintai firman. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman adalah kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu firman itu adalah Allah. Allah sendiri. Dia adalah sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, ada perjumpaan dengan Allah. Firman Allah adalah bahasa kasih Allah kepada kita manusia. Firman Allah menuntun kita dalam berbagai kehidupan bersama Dia, dalam keadaan apapun juga, Bapak dan sekalian. Dan ini perlu diingatkan, bahwasanya mencintai firman, menyukai firman, merupakan hal yang memang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Mazmur 1 ayat 2 dan 3, kesukaannya Taurat Tuhan, firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Tetapi hari-hari ini sulit menemui orang-orang Kristen yang menyukai firman Tuhan. Inginnya segala sesuatu serba instan, tidak mau mendalami hubungan dengan Allah, tetapi setiap persoalan ingin dijawab seketika itu juga dengan harapan dalam pola pikir kita masing-masing. Ditegaskan dalam Roma 14 ayat 17 ketika ada persengketaan mengenai makanan di situ. Di situ Rasul Paulus menyatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu adalah konsep firman kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Apakah itu bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan hari-hari ini? Pasti bisa. Karena semua kebenaran bisa bertentangan dengan pikiran manusia yang bersumber dari hikmat manusia saja. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hidup untuk memuliakan Allah. Di dalam Matius 4 ayat 7 dikatakan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, hidup untuk memuliakan. Jangan kita selalu menuntut kepada Tuhan apa yang kita mau, atau kita mempertanyakan apakah Tuhan sanggup melakukan apa yang kita mau. Apakah Tuhan itu mempunyai keterbatasan dalam kehidupannya untuk menopang kita. Jangan mencobai Tuhan. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu sekalian. Hidup kita adalah untuk memuliakan Dia. Hidup kita untuk meninggikan Dia dalam setiap hal. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, berdoalah, bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang berkenan kepada Dia. Itu adalah hidup dengan ciri orang yang memuliakan Allah. Apapun keadaannya, dia tidak melihat masalahnya, tetapi dia fokus melihat kepada Allah Bapa, karena dialah satu-satunya sumber pengharapan kita yang pasti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemuliaan sampai selama-lamanya Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus menjawab pada iblis bahwasanya hidup ini memuliakan Allah, karena itulah yang menjadi kesukaan Allah, memuliakan Dia, meninggikan Dia. Karena apa? Dialah yang patut dimuliakan. Dialah Allah pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini berada dalam kehendak-Nya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, hidup yang menyembah. Bapak Ibu sekalian, Matius 4 ayat 10 mengatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, Bapak, tertulis kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah sedang kau berbakti. Menyembah Allah artinya hanya Dia yang ditinggikan, yang patut kita hormati dalam kehidupan ini. Tiada yang lain. Tiada yang bisa menggantikan kita menyembah Dia. Dan menyembah ini bukan hanya pada saat ibadah saja kita di gereja, tetapi ibadah ini merupakan satu keterlibatan seluruh aspek kehidupan kita dalam keseharian kita. Apakah kita bekerja, melayani sebagai ibu rumah tangga, anak sekolah, dimanapun kita berada, hidup kita harus menyembah Bapak Ibu sekalian. Dan konsep menyembah ini seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati ketika kita berkenan melakukan segala hal yang berkenan kepadanya. 3 hal sudah kita bahas semua Bapak Ibu. Marilah hari-hari ini kita koreksi lagi diri kita. Benarkah kita sudah hidup dalam hal-hal yang disenangi, disukai, dicintai oleh Allah kita? Dan yang terakhir sebagai penutup, seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau sudah, lakukan lebih baik lagi. Kalau sudah baik, tambah baik lagi. Terus selalu yang terbaik kita serahkan kepada Allah Bapa. Dan selanjutnya kita harus pahami dalam Mazmur 37:23. Disitulah ketika kita berjalan dalam hal-hal yang memang Allah sukai. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Setiap langkah kita akan ditunjuk oleh Dia. Setiap apapun yang kita hadapi, Dia memberikan petunjuk melalui Roh-Nya yang kudus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.